bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah VLAN pada perangkat mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah VLAN pada perangkat mikrotik. Nah, untuk router yang akan saya gunakan adalah RB450, dan untuk switch yang akan saya gunakan adalah saya menggunakan RB-CRS 32624G, di mana CRS ini memiliki 24 port gigabit dan memiliki 2 port tambahan, yaitu untuk SFP. Nah, jadi kali ini saya akan membuat video tutorial dengan menggunakan topologi sebagai berikut, di mana kali ini jaringan yang akan saya buat adalah jaringan yang menggunakan VLAN, di mana akan didukung juga dengan internet gateway dan DHCP server, di mana nantinya saya akan menguji koneksi internet pada setiap VLAN, dan saya juga akan menguji apakah DHCP ini bisa berjalan di VLAN atau tidak, dan saya juga akan menguji VLAN-nya apakah berhasil dijalankan atau tidak. Nah, bagaimana cara untuk mengkonfigurasi VLAN pada perangkat mikrotik ini? Baiklah, kita akan lanjut ke video tutorialnya. Oke, di depan saya kali ini sudah terdapat 2 buah router, di mana yang satunya adalah router port RB450, ini sebagai router utamanya nanti, dan ini adalah CRS 32624G. Nah, ini sebagai switchnya. Nah, untuk mengkonfigurasi perangkat ini, saya sudah membuat topologi, di mana di sini kabel jaringannya sudah saya pasang, di mana untuk RB450 pada header satunya itu saya pasang kabel yang terhubung langsung ke internet, dan di sini yang kedua itu adalah kabel yang menuju ke CRS, di mana pada port ini nanti akan digunakan sebagai port trunking untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Nah, untuk pada bagian header 4 ini saya gunakan untuk kontrol ke router ini. Nah, jadinya saya akan membuat dulu konfigurasi VLAN pada router utama, dan saya juga akan membuat yang namanya internet gateway dan DHCP server. Nah, untuk membuatnya kita membutuhkan Winbox ya. Jadi kita membutuhkan Winbox untuk koneksi ke dalam routernya. Nah, oke. Nantinya setelah menyeting VLAN dan kebutuhan yang berada di router utama, baru kita masuk ke CRS-nya. Di sini kita akan mengatur VLAN ID untuk koneksi ke klien. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan membuka Winbox, dan saya akan koneksikan ke RB450 yang saya miliki. Nah, selanjutnya saya akan membuat dulu konfigurasi dari internet gateway. Nah, untuk internet gateway saya pakai cara yang paling mudah untuk konfigurasinya seperti pada video sebelumnya. Terlebih dahulu, dikarenakan sebelumnya sudah ada konfigurasi pada router yang saya gunakan,
maka saya menghapusnya terlebih dahulu dan kemudian akan saya konfigurasi mulai dari nol lagi atau dari awal. Nah, jadi biar jelas seperti apa cara konfigurasi VLAN, Internet Gateway dan DHCP nantinya yang ada di pembahasan kali ini. Nah, setelah saya reset, saya menunggu beberapa waktu dulu untuk routernya bisa hidup dengan normal. Setelah itu saya akan scan kembali pada virtual box-nya. Nah, ini udah muncul kembali. Saya langsung koneksikan menggunakan MAC address. Jadi saya koneksikan menggunakan MAC address. Nah, di sini saya baru membuat yang namanya Internet Gateway. Pada bagian NAT-nya, kenapa sampai saya memilih di bagian general itu pada out interface header 1, karena memang header 1 ini yang terhubung ke internet ya. Nah, oke, kita akan lanjut. Untuk internet gateway-nya sudah selesai. Sekarang kita akan membuat yang namanya konfigurasi VLAN. Nah, untuk mengkonfigurasi VLAN atau membuat port VLAN, kita bisa memasukkannya di bagian menu interface, di mana kita bisa menambahkan lewat bagian interface ini. Jadi dengan cara mengklik tanda panah, tanda panah ke bawah di samping tanda plus, itu di sini ada terdapat VLAN, atau bisa kita menggunakan yang namanya menu VLAN. Nah, bisa lewat sini, bisa lewat interface. Jadi terserah mau membuat VLAN itu lewat mana. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat dua VLAN, di mana VLAN pertama ini adalah VLAN 10 dengan ID-nya adalah 10. Untuk interface trunkingnya ini adalah header 2. Kenapa? Karena header 2 ini yang terhubung langsung ke CRS-nya. Nah, ini saya langsung oke. Terus saya buat lagi untuk VLAN 20. Nah, jadi saya buat lagi untuk VLAN 20. Nah, terus ID-nya juga saya gunakan adalah 20, sedangkan interface trunkingnya itu juga menggunakan interface header 2. Jadi di mana nanti pada interface header 2 ini akan melewatkan dua jalur VLAN. Nah, jadi seperti itulah cara mengkonfigurasi VLAN pada router utamanya. Sekarang kita lanjut untuk memasukkan IP address. Nah, cara untuk memasukkan IP address seperti biasa. Di sini misal saya beri IP address 10.10.10.1/24 dengan VLAN ID adalah interface VLAN 10. Langsung saya oke. Terus saya buat juga IP untuk VLAN 20-nya dengan IP 20.20.20.1/24. Ini interface-nya adalah VLAN 20. Nah, setelah dibuat IP seperti ini, maka kita lanjut ke bagian DHCP. Nah, di sini kita masuk ke DHCP server. Tujuannya agar klien setiap VLAN itu akan menerima IP secara otomatis. Nah, di sini saya buatkan untuk VLAN ID 10 dulu. Nah, ini untuk membuat DHCP itu sangat mudah caranya ya. Nah, terus kita buat lagi untuk VLAN 20. Nah, jadi DHCP ini adalah langkah yang paling mudah dalam mengkonfigurasinya. Nah, oke. Untuk konfigurasi pada router utama itu sudah selesai ya. Jadi sudah selesai. Nah, sekarang lanjut ke konfigurasi dari CRS-nya seperti apa. Nah, untuk CRS-nya saya akan pindahkan kabel yang saya gunakan untuk melakukan kontrol ini ke salah satu port dari router ini. Nah, port yang saya gunakan adalah
port yang belum terkonfigurasi sama sekali ya. Jadi terserah mau menggunakan port mana itu terserah. Yang penting port tersebut itu belum digunakan untuk VLAN ID yang lain. Karena kenapa? Karena kalau kita memberikan kalau kita sudah membuat yang namanya VLAN, maka nantinya port tersebut tidak bisa lagi kita gunakan untuk mengontrol yang namanya router CRS ini. Jadi kita harus menggunakan yang port yang betul-betul free, yang belum dikonfigurasi sama sekali. Nah, sekarang saya masuk ke CRS-nya. Oke, ini ID CRS-nya, MAC address-nya sudah muncul. Saya tinggal masuk ke dalam. Nah, bagaimana konfigurasi di dalam sini? Caranya mudah. Saya cukup masuk ke menu bridge. Nah, saya akan membuat satu interface bridge di sini. Langsung saya oke. Kemudian sesuai dengan topologi yang sudah saya buat, untuk port VLAN 10 itu adalah port 5 atau header 5, sedangkan untuk VLAN 20 adalah header 9. Nah, maka di sini nantinya interface yang akan saya gabungkan di dalam satu bridge itu adalah interface trunkingnya, yaitu kalau di sini terhubungnya adalah di header 1 pada CRS-nya, kemudian interface header 9-nya header 9-nya dan header 5-nya itu juga saya akan masukkan ke dalam bridge. Jadi ketiga port ini menjadi fungsinya menjadi switch ya. Nah, sekarang kita buat. Oke, ini langsung saya oke untuk header satunya. Terus selanjutnya interface-nya saya rubah menjadi header 5. Dan selanjutnya header 9. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan mengkonfigurasi dulu VLAN ID pada setiap portnya pada menu VLAN yang berada pada bridge tadi. Nah, jadi ada tab menu VLAN ya. Ini kita masuk ke sini, kita buat konfigurasinya seperti ini. Bridge-nya kita menggunakan bridge 1 dengan VLAN ID-nya ini harus kita sesuaikan dengan VLAN ID yang sudah kita buat di router utama tadi. Nah, contohnya yang sudah kita buat di router utama tadi itu VLAN ID 10. Nah, kemudian ada tag. Di sini ada tag ya. Ada port tag atau targetnya. Ini adalah trunking port, yaitu header 1. Sedangkan untuk untag-nya itu kita gunakan adalah header 5. Ini untuk VLAN 10. Ini saya sesuaikan dengan topologi yang sudah saya buat. Kemudian saya oke. Terus kemudian saya buat lagi untuk VLAN ID 20. Tag-nya sama, yaitu header 1 karena semua jalur semua VLAN ID akan dilewatkan dalam satu jalur interface yaitu header 1. Sedangkan untag-nya itu adalah header 9. Nah, setelah saya buat seperti ini, saya akan munculkan dulu tag dan untag-nya. Ini saya munculkan untuk memastikan saja bahwa tag dan untag-nya itu udah benar. Oke, di sini sudah benar semua konfigurasinya. Selanjutnya kembali ke menu port. Nah, pada bagian ini yang kita harus konfigurasi adalah header satunya. Di sini ada VLANs. Nah, kita hanya memberikan centang pada ingress filter. Ingress filternya dicentang. Nah, PVID-nya tetap 1 karena ini adalah port trunking ya. Nah, sedangkan yang berbeda itu nanti yang di bagian header 5 dengan header 9. Ini kita buka sama. PVID-nya untuk header 5 kita sesuaikan dengan VLAN ID yang akan kita gunakan. Terus ingress filternya dicentang kayak gini. Nah, begitu pula dengan yang header 9 juga kita buat di sini sesuaikan dengan VLAN ID-nya. Nah, setelah itu kita oke. Nah, yang terakhir kita lakukan adalah menyeting interface bridge yang kita sudah buat tadi.
Nah, di sini ada VLAN juga. Nah, yang kita lakukan adalah VLAN filter. Kemudian ingress filter ini kita centang. Nah, oke. Maka untuk konfigurasi VLAN ID pada CRS itu sudah selesai. Jadi seperti itulah caranya untuk mengkonfigurasi. Sekarang saya tinggal uji apakah VLAN-nya bisa berjalan atau tidak. Maka kabel yang tadinya menuju ke router ke komputer saya itu akan saya pindahkan. Pertama menguji untuk VLAN 10 yang terdapat pada header 5. Oke. Di sini saya akan buka untuk melihat apakah saya sudah mendapatkan IP secara otomatis atau belum. Nah. Oke, di sini saya sudah mendapatkan IP secara otomatis ya. Harusnya IP yang saya dapatkan ini sesuai dengan IP yang saya berikan pada VLAN 10 tadi, yaitu 1010. Nah, di sini udah benar. Nah, gimana kalau menguji yang header 9? Maka ini kita pindahkan ke header 9 dulu. Seperti ini. Nanti kita lihat progresnya seperti apa. Apakah mendapatkan IP 20-20-20 atau tidak. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini sudah network. Nah, harusnya mendapatkan IP seperti ini. Nah, jadi ini udah selesai konfigurasinya, DHCP-nya berjalan, VLAN-nya berarti berhasil berjalan. Sekarang kita coba apakah internetnya bisa digunakan atau tidak. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini saya coba buka www.google.com. Oke, connect. Sekarang saya akan coba dulu melakukan speed test. Saya biasanya menggunakan yang namanya situs ini untuk menguji kecepatan internet. Oke, jadi internetnya udah terkoneksi ya. Berarti semuanya berhasil, dari mulai hasil konfigurasi VLAN sudah berjalan, hasil konfigurasi internet gateway juga sudah berjalan. Begitupun DHCP-nya sudah berjalan juga. Oke, di sini hasilnya ternyata sudah connect. Oke, selanjutnya jadi kayak gini. Tadi kita menyeting router CRS. Akan tetapi sekarang ketika kita pindahkan kabel yang kita gunakan tadi untuk mengontrol ini, sudah kita pindahkan ke VLAN ID atau ke port yang memiliki VLAN ID yang kita konfigurasi, maka kita tidak bisa mengkonfigurasi atau masuk lagi ke router ini lewat port yang sudah dikonfigurasi tadi. Hasilnya kayak gini jadinya. Ketika kita terhubung ke interface yang sudah ada VLAN-nya, maka semua akses itu akan berarah ke atau semuanya akan diarahkan ke router utama. Nah, contohnya ini IP 20.20.1. Ini saya koneksikan, maka saya masuknya ke router. Nah, jadi masuknya ke router yaitu RB450, bukan masuk ke CRS-nya. Nah, gimana cara agar si CRS-nya ini bisa kita konfigurasi atau bisa kita remote walaupun kita berada di interface yang sudah dikonfigurasi VLAN tadi? Nah, maka caranya seperti ini. Pada interface yang dibutuhkan atau pada interface yang kita gunakan untuk menjadi trunking port yaitu header 2, kita harus memasukkan IP-nya. Misal IP-nya adalah 172.10.24/24. Ini kita gunakan pada header 2. Ini adalah port yang menuju ke CRS-nya.
Nah, setelah itu kita harus menyeting juga IP pada CRS-nya atau pada interface header 1 yang terhubung langsung ke router utama. Caranya gimana? Karena ini masih dalam keadaan belum terkonfigurasi sampai selesai untuk manajemennya, maka kita pindahkan menggunakan port yang lain. Nah, kita gunakan port yang lain agar kita bisa masuk ke router ini. Nah, selebihnya saya akan masuk ke port yang sudah terhubung ke CRS. Oke. Di sini saya hanya memasukkan IP address ke header satunya dengan alamat 172.10.1.1/24. Nah, kenapa harus header 1? Saya ulangi ya. Kenapa harus header 1 yang saya gunakan? Karena header 1 inilah yang terhubung langsung ke router utama atau sebagai port trunkingnya. Nah, ini saya oke. Terus saya tambahkan gateway di sini. Untuk menambahkan gateway kita masuk ke IP routes. Nah, 172.10.1.254. Ini adalah IP dari interface yang kita gunakan, yang kita konfigurasi IP-nya tadi, yaitu interface dari header 2 yang dimiliki oleh router utama. Ini langsung saya oke seperti ini. Maka seharusnya ketika kabel ini saya pindahkan kembali ke interface yang sudah dikonfigurasi routernya, sudah dikonfigurasi VLAN-nya, harusnya ini bisa terkoneksi ya. Nah, contohnya di sini. Nah, kalau di sini kan munculnya langsung IP yang menuju ke RB450. Jadi sehingga kalau kita mengklik ini misal 10.10.1, maka harusnya masuknya ke router utama. Nah, kita mau masuk ke switch-nya. Maka kalau kita mau masuk ke switch CRS-nya, kita tuliskan alamat tadi yang kita gunakan. 172.10.1.1. Nah, IP yang digunakan oleh si CRS-nya kita koneksikan seperti ini. Nah, maka hasilnya kita masuk ke CRS. Jadi seperti itu untuk mengkonfigurasi VLAN ya. Oke, seperti itulah cara mengkonfigurasi sebuah router pada perangkat mikrotik dengan jenis CRS dan juga RB450. Nah, untuk konfigurasi VLAN pada setiap router mikrotik itu tidak ada perbedaan dengan yang saya lakukan tadi. Hanya saja nanti akan ada perbedaan ketika kita menggunakan CRS yang memiliki switch OS atau CRS yang menggunakan switch OS. Nah, kebetulan CRS yang saya gunakan ini adalah CRS yang memiliki dual boot sistem operasi dari mikrotik. Yang pertama itu adalah router OS seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Nah, yang kedua itu adalah switch OS. Nah, untuk switch OS sendiri itu bagaimana cara mengkonfigurasinya? Nanti saya akan buat lagi video selanjutnya tentang cara mengkonfigurasi CRS menggunakan switch OS itu seperti apa. Nah, jadi kita di router ini atau di CRS kali ini itu sebenarnya bisa memilih sistem operasi mana yang akan kita gunakan, apakah router OS atau menggunakan switch OS. Nah, kebetulan tadi saya menggunakan router OS. Nah, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang membutuhkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi sebuah VLAN. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.